Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Rijaldi dari program studi S1 Teknik Mesin Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini saya akan sedikit sharingnya tentang proses manufaktur. Dan di sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Tetapi nanti di kalian waktu, insya Allah saya akan menjelaskan tentang rinci dari proses manufaktur tersebut. Dan secara garis besar proses manufaktur dibagi ke dalam dua proses dibagi ke dalam dua proses, sorry. Dibagi dalam dua proses. Yang pertama itu ada processing operation ataupun proses operasi, yang kedua assembling operation ataupun proses perakitan. Proses operation adalah ataupun proses operasi merupakan pengubah material merupakan pengubah material kerja dari satu keadaan menjadi keadaan yang lebih bernilai yang lebih bernilai yang merupakan produk akhir yang diinginkan. Proses operasi ini menambah nilai dengan mengubah geometri, sifat, atau penampilan dari material awal. Nah, pada umumnya proses operasi ini dilakukan pada part kerja yang berlainan, akan tetapi proses operasi ini tertentu juga mampu untuk diterapkan untuk part yang diassembly ataupun perakitan. Proses operasi ini juga menggunakan energi merupakan energi mengubah bentuk daripada sebuah part kerja, sifat, visi, atau tampilan untuk menambah nilai pada material. Bentuk-bentuk energi termasuk diantaranya seperti energi mekanik, energi thermal, energi listrik, dan juga energi kimia. Nah, dan energi tersebut diterapkan dengan cara yang terkontrol dengan mesin-mesin ataupun nantinya dengan tool-tool. Energi manusia juga dapat dibutuhkan, akan tetapi pekerjaan energi manusia ini untuk mengontrol mesin ataupun mengawasi operasi dan part yang terbebani maupun yang tidak terbebani sebelum dan sesudah masing-masing siklus operasi tersebut. Dan terdapat 3 kategori operasi proses. Yang pertama itu ada shaping proses ataupun proses pembentukan. Yang kedua ada property proses ataupun proses peningkatan properti. Yang ketiga ada surface processing ataupun proses pengolahan permukaan ya. Di sini saya akan jelaskan yang saya barusan terangkan. Yang pertama itu ada shaping proses ataupun proses pembentukan, yaitu proses untuk mengubah geometri material kerja awal dengan berbagai metode. Proses-proses ini terbentuk proses-proses ini perbentukan diantaranya dengan contoh dari proses pembentukan ini diantaranya adalah casing ataupun pengocoran, forging ataupun tempa, dan machining ataupun permesinan seperti mesin bubut, fries, dan juga drilling. Proses pembentukan ini juga mencakup beberapa proses ya. Yang pertama itu ada solidification ataupun proses solidifikasi. Yang kedua particulate proses ataupun proses partikulat. Yang ketiga ada deformasi proses ataupun proses deformasi. Yang keempat ada proses removal ataupun proses perombakan material. Yang kedua, yang tadi poin yang saya sebutkan, ada proses peningkatan properti. Sedikit menjelaskan tentang proses peningkatan properti ini, yaitu proses untuk menambah nilai pada material dengan meningkatkan sifat-sifat fisiknya tanpa mengubah bentuknya. Contoh proses ini diantaranya yaitu perlakuan panas ya. Yang ketiga, ada proses operasi pengolahan permukaan. Proses
Proses operasi pengolahan permukaan adalah proses ini untuk dilakukan buat membersihkan ataupun memelihara, melindungi ataupun melapisi material pada permukaan terluarnya. Di antaranya contoh proses ini yaitu seperti coating ataupun pelapisan, plating dan juga painting ataupun pengecatan ya. Dan proses pengolahan permukaan ini mencakup dua aspek. Yang pertama ada pembersihan perawatan permukaan, yang kedua ada proses pelapisan dan juga pengendapan. Dan proses manufaktur yang kedua, sesudah proses yang tadi yang awal, ada proses assembly ataupun assembly operation ataupun perakitan ya, proses perakitan. Proses perakitan ini merupakan penggabungan dua komponen ataupun lebih untuk membuat bentuk baru yang disebut dengan rakitan ataupun subrakitan atau beberapa istilah lainnya yang mengacu pada proses joining ataupun bisa disebut juga dengan penggabungan. Contohnya dari proses assembly ini ataupun perakitan ini yaitu proses perakitan las ya, perakitan las yang disebut dengan lasan. Contohnya seperti itu. Terus proses perakitan ini mencakup dua proses. Yang pertama ada proses penggabungan permanen, yang kedua ada proses penggabungan tidak permanen. Dan proses penggabungan permanen yaitu proses di mana assembling ataupun perakitan dan penggabungan komponen secara permanen dan tidak bisa dapat dipisahkan kecuali dengan cara merusaknya ya. Contoh dari assembling permanen ini terdiri dari welding ataupun pengelasan, yang kedua brazing dan soldering, pematri ataupun penyolder, yang ketiga adheving bonding ataupun ikatan perekat ataupun bisa disebut juga dengan pengeleman ya. Yang kedua ada proses penggabungan tidak permanen ataupun bisa disebut juga yang bisa diubah bentuk ya. Nah, proses ini merupakan penggabungan dengan media benda berulir seperti baut dan juga mur ataupun skrup ya, skrup. Jenis sambungan ini dapat dipisahkan ataupun bisa diubah bentuknya tanpa harus merusaknya. Namun apabila ulir ini sudah rusak, maka tidak ada cara lain selain merusaknya, seperti itu. Jadi proses penggabungan tidak permanen ini bisa diubah ataupun bisa dicopot, tetapi jikalau sedikit contoh, jikalau ulir ataupun mur ini sudah rusak, otomatis nanti cara merubah bentuknya dengan cara dirusak seperti itu. Terima kasih. Saya Ardi Rijaldi. Mungkin segitu yang dapat saya sharingkan. Lanjutnya nanti di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.